Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ririn Sabarina. Nama saya Dela Faramita. Nama saya Widya Paramiswana. Dan saya Latifatun Nisa. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yang mana diskusi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Di sini topik yang kami lakukan yaitu topik mengenai pemblokiran situs web oleh pemerintah. Jadi, latar belakang dari topik ini yaitu keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Di era digital, internet menjadi sumber informasi yang sangat penting. Namun, pemerintah terkadang melakukan pemblokiran terhadap situs web tersebut dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan moralitas. Sementara kasus yang ada yaitu pemerintah Indonesia memblokir beberapa situs web yang dianggap mengandung konten radikalisme, terorisme, atau pornografi. Pemblokiran tersebut menuai kontroversi karena dinilai membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dari diskusi yang kami lakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan kami bahas. Baiklah, hasil diskusi yang pertama yaitu mengenai sejauh mana pemerintah dapat melakukan pembatasan akses informasi di internet. Nah, jadi pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan mematikan jaringan untuk merespon peristiwa kerusuhan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sebut saja peristiwa demonstrasi menjelang pengumuman Pilpres pada 22 Mei 2019 lalu. Pemerintahan Indonesia memutus akses sosial media. Maka, hal demikian terjadi pula pada peristiwa kerusuhan Papua. Pemerintah Indonesia memutus jaringan internet sehingga informasi mengenai apa yang terjadi di Papua sulit untuk diakses. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang kedua ialah jelaskan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dan batasan yang diatur oleh hukum dan bagaimana cara melakukan pemblokiran situs web secara selektif dan akuntabel. Jadi, beberapa prinsip ini, yang pertama ialah setiap orang berhak memperoleh informasi. Dan yang kedua, penyelenggaraan pemerintah perlu diawasi atau diketahui oleh masyarakat. Karena penyelenggaraan pemerintahan memang untuk kepentingan masyarakat atau hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga ialah, dalam era transparansi, badan publik wajib menyediakan informasi, diminta atau tidak, kecuali informasi tertentu secara tepat, cepat, dan tepat waktu, serta sederhana dengan biaya ringan. Dan yang keempat ialah, informasi yang tidak boleh dibuka pada prinsipnya juga untuk melindungi kepentingan publik bersifat ketat dan terbatas. Untuk melakukan pemblokiran situs web secara selektif dan akuntabel, ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, yakni menggunakan dasar hukum. Pastikan ada dasar hukum yang jelas dan kuat untuk pemblokiran, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua ialah mekanisme transparan. Gunakan mekanisme yang transparan dengan melibatkan panel independen yang mengevaluasi situs yang akan diblokir. Yang ketiga ialah proses berjenjang. Terapkan proses berjenjang dalam pemblokiran seperti memberikan peringatan kepada pengelola situs, kemudian melakukan diskusi dan baru mengambil keputusan pemblokiran jika diperlukan. Selanjutnya yang keempat ialah pemberitahuan dan banding. Berikan pemberitahuan kepada pengelola situs tentang pemblokiran dan berikan kesempatan untuk mengajukan banding atau klarifikasi. Yang kelima, normalisasi situs. Siapkan prosedur untuk normalisasi atau penghapusan situs dari daftar blokir.
Dan yang keenam, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap daftar situs yang diblokir untuk memastikan bahwa pemblokiran masih relevan dan sesuai dengan perkembangan terkini. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, maka pemblokiran situs web dapat dilakukan secara baik dan lebih bertanggung jawab dan akuntabel, serta meminimalisir dampak negatif dari pemblokiran yang tidak tepat. Dan selanjutnya saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, dari pertanyaan ketiga, dari diskusi yang telah kami lakukan mengenai mekanisme pemblokiran yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Mekanisme pemblokiran yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adalah aspek penting dalam pelayanan publik dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sementara partisipasi masyarakat memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat diterapkan dan untuk menciptakan mekanisme pemblokiran yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama, keterbukaan informasi publik. Pemerintah harus menyediakan akses informasi yang luas kepada masyarakat termasuk proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan, dan evaluasi. Yang ketiga, adanya asas transparansi dan partisipasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik. Yang ketiga, partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Yang keempat, adanya check dan balance. Transparansi dan partisipasi masyarakat menciptakan sistem check dan balance yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pemerintah serta memberikan kontrol sosial. Yang kelima, adanya pendekatan good governance. Pemerintah harus menerapkan prinsip good governance yang mencakup demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Dari diskusi yang kami lakukan mengenai apakah pemblokiran situs web merupakan solusi efektif untuk menanggulangi konten negatif di internet. Nah, pemblokiran situs web sebagai solusi untuk menanggulangi konten negatif di internet memiliki berbagai pendapat. Yang pertama, pendapat pro pemblokiran. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengendalikan konten internet negatif dan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tentang kritik terhadap pemblokiran. Beberapa pihak menilai pemblokiran tidak efektif karena pemilik situs dapat dengan mudah membuat situs baru. Selain itu, terdapat masalah overblock dan underblock. Nah, yang ketiga, dinamika informasi. Dinamika informasi yang cepat berubah dan berkembang membuat pemblokiran situs menjadi kurang efektif. Keempat, efektivitas teknologi. Pendeteksian konten negatif berbasis machine learning telah membuktikan tingkat keakuratan yang cukup tinggi dan mencegah akses konten negatif di media online. Dari berbagai pendapat tersebut, tampaknya pemblokiran situs web bisa menjadi salah satu cara untuk menanggulangi konten negatif, namun efektivitasnya terbatas dan memerlukan pendekatan yang lain yang lebih komprehensif seperti pendidikan digital dan literasi informasi untuk masyarakat. Baiklah, selanjutnya kami mendiskusikan mengenai bagaimana bandingan metode alternatif seperti literasi digital dan edukasi masyarakat, serta bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan ruang digital yang informatif, aman, dan tetap menghormati hak asasi manusia. Jadi, kami membandingkan yang pertama mengenai literasi digital. Jadi, literasi digital itu memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Nah,
Nah, kekuatan dari adanya literasi digital itu yang pertama meningkatkan kemampuan individu untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi di era digital. Namun di balik itu, ada pun kelemahan yang dimiliki dari literasi digital. Kelemahannya yaitu memerlukan waktu dan sumber daya untuk melatih dan menjangkau masyarakat secara luas. Kemudian bandingan dari edukasi masyarakat juga sama memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatannya dari edukasi masyarakat yaitu menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang isu-isu penting di ruang digital. Untuk kelemahannya yaitu seringkali terfokus pada satu topik atau kelompok tertentu dan kurang berkelanjutan. Nah, jadi untuk bentuk dari kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang informatif, aman, dan tetap menghormati, pemerintah sendiri memiliki peranan dan juga kebijakannya, sehingga peranan dari pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat itu yang pertama adalah menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung ruang digital aman dan informatif. Kemudian, mendukung program edukasi dan literasi digital, membangun infrastruktur digital yang aman dan terpercaya. Kemudian, menindaklanjuti pelanggaran hak asasi manusia di ruang digital. Selanjutnya, peran dari masyarakat sendiri yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ruang digital yang aman dan informatif. Kemudian, masyarakat juga diminta untuk dapat berpartisipasi dalam program edukasi dan literasi digital. Kemudian, masyarakat juga diminta untuk dapat melaporkan konten berbahaya dan melanggar hak asasi manusia di ruang digital. Kemudian menciptakan konten positif dan edukasi di ruang digital. Jadi, masyarakat itu memiliki peran yang harus ia lakukan dengan menciptakan konten-konten yang positif, yang mana konten itu bersifat edukatif di ruang digital. Kesimpulan dari diskusi ini yaitu membangun ruang digital yang aman, informatif, dan menghormati hak asasi manusia memerlukan upaya yang kolektif dari pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri, sehingga kolaborasi dalam edukasi, literasi digital, dan juga penegakan hukum dengan menjadi kunci utama untuk menciptakan ruang digital yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Baiklah, diskusi yang selanjutnya itu mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing pihak serta dampak apa yang ditimbulkan oleh pemblokiran situs web terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi di era digital. Jadi, peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam pemblokiran situs web, tindakan yang kompleks dan berbagai pihak terlibat, mempunyai masing-masing peran dan tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Jadi, dalam hal ini yang terlibat dalam pemblokiran situs web ada beberapa pihak. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua masyarakat sipil, serta ada tentang penyedia layanan internet. Baiklah, peran dari pemerintah sendiri dalam hal ini pemblokiran situs web, pemerintah memiliki peran sebagai perumus kebijakan. Jadi, pemerintah berwenang untuk merumuskan kebijakan tentang konten internet yang boleh dan tidak boleh diakses. Kemudian, kebijakan ini harus dilakukan atas dasar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan terhadap informasi. Kemudian perannya sebagai pengawasan. Jadi, pemerintah bertugas untuk membantu internet dalam memantau dan mengidentifikasi situs web yang melanggar kebijakan. Pemerintah juga berhak untuk sebagai pemblokiran. Pemerintah dapat memblokir akses dan situs web yang melanggar kebijakannya. Pemblokiran harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel dan hanya sebagai upaya terakhir setelah semua upaya lain telah gagal. Jadi, pemblokiran oleh pemerintah itu adalah upaya yang terakhir setelah segala upaya yang dia lakukan itu dirasa gagal. Kemudian penyedia layanan internet. Penyedia layanan internet itu memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Peran dan tanggung jawabnya yang pertama yaitu adalah mematuhi hukum.
Penyedia layanan internet berkewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pemblokiran situs web, kemudian menyaring konten. Penyedia layanan internet dapat menggunakan teknologi untuk menyaring konten yang melanggar hukum dan kebijakan dari penyedia layanan internet tersebut. Kemudian memberikan transparansi. Penyedia layanan internet harus memberikan informasi yang transparan kepada pengguna tentang situs web yang diblokir dan alasan pemblokiran. Kemudian yang terakhir itu pihak yang terlibat dalam pemblokiran situs web yaitu adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil di sini memiliki peran dan tanggung jawab sendiri. Yang pertama adalah sebagai pemantauan. Masyarakat sipil dapat memantau pemblokiran situs web dan memastikan bahwa pemblokiran yang dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Sebagai advokasi, masyarakat sipil dapat mengadvokasi kebijakan yang lebih baik tentang pemblokiran situs web dan kebebasan berekspresi di internet. Selanjutnya, masyarakat juga sebagai pendukung. Masyarakat sipil dapat memberikan dukungan kepada individu dan organisasi yang terkena dampak oleh pemblokiran situs web. Nah, untuk selanjutnya, dampak dari adanya pemblokiran situs web terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi di era digital ini, dari yang telah kami diskusikan, kami menemukan beberapa dampak negatif dari adanya pemblokiran situs web terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi di era digital. Dampak-dampak tersebut meliputi yang pertama, membatasinya akses terhadap informasi. Jadi, adanya pemblokiran situs web dapat membatasi akses pengguna terhadap informasi penting seperti berita, opini, dan juga konten pendidikan. Kemudian, menekankan kebebasan berekspresi. Dengan adanya pemblokiran situs web dapat digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi dan membungkam suara-suara yang kritis. Selanjutnya, merusak kepercayaan publik. Nah, di sini dengan adanya proses pemblokiran situs web dapat merusak kepercayaan publik. Pemblokiran situs web yang tidak transparan dan akuntabel dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi lainnya. Selanjutnya, dampaknya yaitu menghalangi inovasi. Dengan adanya pemblokiran situs web dapat menghambat inovasi dan membatasi akses terhadap teknologi baru. Jadi, perlu kita ketahui bahwa pemblokiran situs web tidak selalu merupakan menjadi solusi yang utama, solusi yang tepat untuk mengatasi konten ilegal atau berbahaya. Dalam beberapa kasus, solusi lain yang lebih efektif mungkin tersedia, seperti menghapus konten ilegal atau berbahaya dari situs web tersebut, atau bisa juga memberikan pendidikan kepada pengguna tentang cara menggunakan internet yang aman dan juga bertanggung jawab. Baik, untuk hasil diskusi kami yang terakhir yaitu mengenai solusi alternatif yang dapat menjamin keamanan politik ya ulang lagi. Baik, untuk hasil diskusi kami yang terakhir yaitu mengenai solusi alternatif yang dapat menjamin keamanan publik tanpa harus membatasi akses informasi. Beberapa solusinya, yang pertama itu penyebaran informasi serta sosialisasi terkait isu-isu keamanan informasi serta pencerdasan terkait resiko-resiko dalam penggunaan teknologi informasi guna untuk meningkatkan security awareness atau kemampuan individu atau organisasi untuk memahami dan mengenali resiko keamanan informasi serta melakukan tindakan untuk mengurangi resiko tersebut pada masyarakat luas. Kemudian yang kedua itu transfer pengetahuan yang berhubungan dengan keamanan, atau yang lebih tepatnya yaitu dengan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan keamanan siber, yaitu siber merupakan
media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Nah, itu merupakan beberapa cara solusi alternatif dalam menjaga keamanan publik tanpa harus membatasi akses informasi, yaitu dengan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan keamanan siber. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.